semangat belajar. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Yang kali ini kita akan membahas limit fungsi aljabar bagian kedua dengan subtopik menentukan nilai limit fungsi aljabar untuk bentuk tak tentu. Baiklah anak-anak sekalian, semoga pembelajaran kita hari ini dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Setelah di pertemuan yang lalu untuk fungsi aljabar bagian pertama, kita sudah mensubstitusi bentuk dari limit aljabar. Nah, untuk di pertemuan yang pertama itu kita tidak menemukan bentuk tak tentu untuk yang bentuk fungsi aljabar pecahan. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk soal-soal tertentu yang limit aljabarnya ketika kita substitusi langsung itu menghasilkan bentuk tak tentu? Coba kita perhatikan keterangannya. Jika telah disubstitusi, jika telah disubstitusi kemudian menghasilkan bilangan tak tentu. Nah, salah satu contoh bilangan tak tentu itu adalah penyebut dari suatu pecahan itu nilainya 0. Gitu ya. Maka langkah selanjutnya adalah, boleh difaktorkan, kemudian dilanjutkan dengan disederhanakan, kemudian baru kita substitusikan. Langsung saja kita perhatikan contoh bagian pertama. Limit X mendekati 1 dari bentuk fungsi aljabar yang pecahan. Nah, kalau kita lihat penyebutnya ini X kurang 1. Kalau kita substitusi langsung, kita ganti X-nya 1, maka penyebutnya menjadi 1 kurang 1. Nah, 1 kurang 1 itu 0. Sehingga terciptalah bentuk tak tentu. Nah, kalau sudah terjadi bentuk tak tentu, maka kita tidak boleh substitusi langsung. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara memfaktorkan sehingga nantinya ketika sudah difaktorkan, maka bentuk X kurang 1 itu boleh tereliminasi. Nah, coba kita lihat caranya. Limit X mendekati 1 dari... Nah, kita akan memfaktorkan. Faktorkanlah X kuadrat X kuadrat ditambah 4X kurang 5. Kita lihat seperti ini di pembelajaran kita sebelumnya. Carilah dua bilangan yang ketika dikalikan minus 5 tetapi dijumlahkan 4. Jadi dua bilangan dikalikan minus 5 dan dijumlahkan 4. Maka bilangan itu adalah positif 5 dan minus 1. Nah, 5 kali minus 1 adalah minus 5. Kemudian 5 dikurang 1 adalah 4. Kemudian penyebutnya kita lanjutkan dengan X kurang 1. Nah, kalau kita lihat sini pemfaktorannya X tambah 5 kali X kurang 1 untuk di bagian pembilang dan penyebutnya adalah X kurang 1. Nah, ini boleh langsung kita eliminasi karena dia sudah sama, sehingga boleh kita tuliskan sisanya limit X mendekati 1 dari X tambah 5. Nah, bentuk tak tentunya sudah kita selesaikan. Nah, kalau sudah bentuknya X tambah 5 berarti kita tinggal substitusi nilai X-nya. Nah, limit dari X mendekati 1, maka tinggal mengganti X-nya menjadi 1. 1 tambah 5 berarti hasilnya adalah 6. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk menyelesaikan bentuk yang tak tentu. Kita lanjut ke bagian B. Ini kasusnya juga sama. Kalau kita lihat penyebutnya ya, Y kurang 5. Kita langsung fokus ke penyebutnya. Y kurang 5. Kalau langsung kita substitusi Y-nya 5, maka penyebutnya ini menjadi 5 kurang 5. 5 kurang 5, 0. Berarti terjadilah bentuk tak tentu. Maka langkahnya yang kita lakukan adalah dengan cara mensubstitusi. Limit Y mendekati 5 dari... Nah, kalau kita kalau kita memfaktorkan pasti nanti kita usahakan Y kurang 5 ini pasti akan tereliminasi. Nah, carilah dua bilangan yang kalau dikalikan itu adalah minus 5, kalau dijumlahkan itu minus 4. Carilah dua bilangan, kalau kita kalikan minus 5, kalau kita jumlahkan minus 4. Kira-kira bilangannya berapa itu?
dikalikan minus 5, dijumlahkan minus 4. Berarti minus 5 dan positif 1. Kalau kita kalikan minus 5 kali 1 adalah minus 5. Kemudian minus 5 tambah 1 adalah minus 4. Nah, ketemu yang sama, berarti boleh kita langsung eliminasi dia. Oke. Karena itu hasilnya 1, sehingga sisanya adalah limit Y di 5 sama dengan Y tambah 1. Nah, kita tinggal mensubstitusi nilai Y-nya. Y mendekati 5 dari 5 tambah 1 sama dengan 5. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya yang kasusnya juga sama, di mana kalau langsung kita substitusi nilai A-nya ke penyebut, maka hasilnya langsung 0. Minus 3 tambah 3, 0. Berarti kita langsung faktorkan saja. Limit A di minus 3. Kita buat di sini. Limit A di minus 3 dari, carilah dua bilangan yang kalau kita kalikan itu positif 15 dan kalau dijumlahkan 8. Dikalikan 15, dijumlahkan 8. Jadi bilangan itu adalah positif 5 dan positif 3. 5 tambah 3 itu 8, 5 kali 3 itu adalah 15. Sehingga ini A tambah 3, bagi A tambah 3 ini adalah 1, atau bisa langsung kita eliminasi. Kita tuliskan sisanya, limit A di minus 3 dari A tambah 5. Dan kita substitusi nilai A-nya menjadi limit A di minus 3 dari minus 3 tambah 5 sama dengan 2. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ada 2 soal lagi. Kasusnya sama ya. Kalau langsung kita substitusi T-nya itu minus 7, maka minus 7 tambah 7 adalah 0. Berarti kita harus faktorkan pembilangnya. Limit T di minus 7 dari, nah, carilah dua bilangan. Kalau kita kalikan hasilnya minus 21, kalau dijumlahkan 4. Dua bilangan dikalikan minus 21, dijumlahkan itu 4. Maka bilangan tersebut adalah 7 dan minus 3. Nah, kemudian ini boleh kita bagikan hasilnya 1. Kita tuliskan sisanya, limit T di minus 7 dari T kurang 3. Tinggal mensubstitusi. Limit T di minus 7 dari minus 7 kurang 3 sama dengan minus 10. Nah, perhatikan kalau kita mau memfaktorkan, itu harus ada yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Kalau ada yang sama pembilang dan penyebutnya, maka itu kan boleh tereliminasi ya, atau hasil baginya 1. 1 dikalikan berapapun kan tidak berpengaruh nilainya terhadap faktor pengali yang di sampingnya. Kita lihat contoh yang terakhir. Nah, ini juga sama, kalau langsung kita substitusi M-nya ke M tambah 3, itu nilainya pasti 0. Maka langkahnya adalah memfaktorkan. Limit M mendekati minus 3 dari, kita buat M tambah 3. Nah, carilah dua bilangan, kalau dikalikan minus 15, kalau dijumlahkan minus 2. Dikalikan minus 15, kemudian kalau dijumlahkan minus 2. Berarti 3 dan minus 5. 3 kali minus 5 itu minus 15. Kemudian 3 kurang 5 itu minus 2. Kita lihat, ini M tambah 3 dengan M tambah 3-nya selesai. Nah, tinggal menuliskan hasilnya, yaitu limit M di minus 3 dari M kurang 5. Tinggal mensubstitusi. Maka limit M di minus 3 dari minus 3 kurang 5 sama dengan minus 8. Nah, berarti yang kita perlukan, kemampuan yang anak dan sekalian perlukan untuk menyelesaikan soal bentuk yang seperti ini adalah kemampuan untuk memfaktorkan.
buka kembali pembelajaran kita tentang pemfaktoran supaya memudahkanmu untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti yang barusan kita kerjakan. Baiklah Anda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat kamu pahami dan kamu pelajari dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terima kasih. 나보고